Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami akan melakukan pembahasan sedikit tentang eh, pengusaha, tentang motivasi yang membuat mereka menjadi pengusaha. Dan di sebelah saya sudah ada pengusaha muda yang sudah terbilang lebih maju, mungkin maju. Ya, mungkin ada perkenalan dulu sedikit. Oke, Jelaskan bagaimana bagaimana Anda mempunyai niat atau termotivasi membangun usaha itu. jadi pertama, perkenalkan, nama saya Rizal. Saya merupakan salah satu mahasiswa di salah satu universitas di Gorontalo yang pada awal mula saya kuliah itu dengan beasiswa. Seiring kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu, di situ ada kegiatan dulunya itu Belmawa Dikti melaksanakan kegiatan PHBD, program Hibah Bina Desa, dan kampus juga mengadakan kegiatan PKM, yang kemudian saya beberapa kali mengikuti kegiatan itu yang di bidang kewirausahaan. Dan pada hari ini saya memang mungkin salah satu pelaku usaha di kalangan anak-anak muda yang memang beranjak dari ekonomi yang memang mungkin saya berlatar belakang ekonomi yang kurang mampu, yang menurut saya setiap hari itu, waktu itu ketika kita tidak manfaatkan dengan baik-baik itu akan rugi. Karena setiap hari itu hanya ada pengeluaran dan pemasukan itu mentok dari orang tua, kirim uang, beli ini. Dan saya berusaha bagaimana ini bisa diputar ini uang yang dari situ. Mungkin seperti itu dari saya. Jadi ide membuat usaha seperti itu. Iya. Ide waktu itu pertama itu kita ngumpul dulu dengan teman-teman. Para berteman dengan teman-teman pelaku usaha lain. Macam contoh ada yang pelaku usaha nasi kucing di depan kampus yang nasi 55 ribuan itu bisa dibeli yang harga sekantong mahasiswa. Itu sih. Kita sharing-sharing dan ternyata menarik. Kalau 50.000 kita kalikan dengan 50 bungkus per malam itu habis, berarti ada sekitaran berapa yang kita dapat, gitu kan? Dengan modal yang sekian. Dan dengan teman-teman itu saya mendapatkan ini kita harus termotivasi lah saya. Daripada sering habis uang mending kita putar. Dan saya lihat potensi yang ada di Gorontalo itu paling banyak itu kan Gorontalo ini kan musim kalian paling banyak orang kenal itu musim panas dengan panas sekali, gitu kan? Musim panas dengan panas sekali. Dan menurut saya minuman itu salah satu usaha yang bisa dikembangkan karena ini satu masa kadaluarsa dari bahan yang kita olah itu dia kan panjang. Yang kedua adalah modalnya dikit, untungnya banyak. Dengan yang ini kan salah satu produk yang kami kembangkan yaitu serbuk bubuk minuman yang kemudian kita mix dengan beberapa campuran minuman yang alhamdulillah itu banyak yang suka dan keuntungan lumayan. Jadi awalnya itu ngumpul sharing bersama teman-teman, terus mendapatkan ide membuka satu lapak produk minuman. Terus apa saja hambatan-hambatan yang dilalui untuk memulai usaha ini? Hambatan sih banyak sebenarnya. Hambatan itu banyak karena kalau untuk teman-teman di luar sana itu kalau mau berusaha pasti hambatannya banyak. Pasti jatuh bangunnya ada. Cuman paling banyak hambatan itu ketika apalagi ini pelaku minuman dingin ya. Ini ketika musim hujan itu pasti drop turun omset bahasanya itu.
turun omset. Kenapa turun omset? Karena memang kalau hujan itu, musim hujan datang, ya paling banyak teman-teman itu semua itu yang pelanggan-pelanggan itu lari di minuman yang panas kayak kopi. Oh iya, iya. Itu paling banyak ke situ. Ada sih beberapa yang beli, tapi kayak mungkin ya cewek-cewek paling banyak. Cuman tidak senormal yang sebiasa kami dapatkan per hari. Biasa berapa, kayak biasa 30 cup atau sampai tembus 50 cup per hari. Itu kalau dia musim hujan itu turun sampai di 20 cup per hari. Jadi usaha ini berjalan sudah berapa lama? Dibangun dari kapan dan sekarang bertahan sudah berapa lama? Jadi usaha itu kami bangun itu kurang lebih itu dia di tahun 2023 di bulan Oktober. Di bulan Oktober yang waktu itu lapak kami masih di Jalan Beringin, dan sekarang itu persiapan untuk pemindahan karena memang putus kontrak, habis kontrak, melihat juga peluang juga masih minim, sehingga kami beralih ke bagian pusat kota, dan itu sementara di survei. Karena untuk melakukan itu kami butuh tempat yang memang strategis dan cocok sebenarnya. Karena sasaran kan, orang mau jual itu pasti sasarannya siapa gitu kan. Sehingga ini dari bulan Oktober 2023 sekarang sudah masuk di bulan Mei, mau masuk akan April lagi. Itu kisaran dari ya belum 1 tahun. Awalnya tempat itu di mana? Pertama bangun lapaknya di mana? Pertama itu awal bangun lapak itu di Jalan Beringin, ex Jalan Durian. Itu kami kontrak di salah satu minimarket yang ada di Indonesia, yang memang cabangnya juga ada di Gorontalo. Itu pas-pas di Simpang 3. Dan itu kami sudah karena habis kontrak, sehingga kami harus pindah di tempat lain. Dan kembali lagi untuk merintis usaha ini bukan langsung jadi seperti ini, karena modal kami dulu itu cuma 200.000. Awal modalnya itu 200.000. Jadi 200.000 itu bukan langsung serbuk minuman, karena baru mau beli serbuknya itu satu per satu bal itu dia 75.000, belum ditambah lain-lain, sehingga kami masih banting setir ke bubur ayam dulu. Bubur ayam dulu. Oh, awalnya dari situ. Ayam dulu, awalnya dari situ. Habis bubur ayam kami jualan kue di pinggiran, Om. Di pinggiran itu kami itu jualan di pinggiran jalan, kayak orang jualan, ibu-ibu jualan. Ya malu sebenarnya, cuman karena mau mutar, bagaimana sampai ada modal. Nah dari situ sudah terkumpul uang. Alhamdulillah waktu hari raya Idul Fitri itu kami tidak beli baju. Memang harus berkorban. Iya, kami tidak beli baju, cuman karena ada baju yang tahun sebelumnya itu kami pakai, yang tidak kepakai waktu tahun sebelumnya, dan alhamdulillah usaha masih berjalan sampai sekarang. Nah ini bisa dicontoh untuk teman-teman anak muda sekarang. Ini bisa dicontoh, dan siapa tahu kita bisa berkembang dengan cara-cara yang seperti ini. Nah itu cukup sekian dulu wawancara atau podcast, ya bisa dibilang podcast kami malam ini. Saya berterima kasih kepada Kak Rizal yang sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama saya untuk membuat suatu podcast ini. Jadi terima kasih, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.